belakang saya sendiri adalah saya seorang psikiater. Setelah itu saya ngambil lagi spesialis jiwa, lebih ke karakter dan kepribadian. Nah, di sini saya dipercayakan oleh mandat dari pusat untuk pegang IMC Indonesia Multiple Community, dan pekerjaan tetap saya adalah seorang pegawai negeri pusat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Jadi saya menangani anak-anak yang kecanduan narkoba ya. Biasanya saya menangani orang gila, tapi saat ini saya menangani orang yang beli gila. Iya, beli gila. Orang yang sehat, tetapi Prof ambil uang beli narkoba dan akhirnya gila. Karena dari narkoba ini hanya 3 hal yang dijanjikan, Prof. Yang pertama ya gila, yang kedua penjara, yang ketiga ya mati itu. Ada enak ya. Iya. Yang sulitnya, yang gila ini malah membuat hal yang judul kita pada hari ini nih, pelanggaran HAM pada perempuan dan anak. Ya karena saat dia gila tadi, dia kan gila, tapi nggak gila seperti orang gila. Gilanya gila waras, itu yang susah. Orang gila biasa nggak ngajak orang lain gila, dia hanya gila sendiri, dia jalan beli makanan, kutip makanan bekas dan lain sebagainya. Tapi orang yang beli gila ini, saat dia uang nggak ada, istrinya dipukul, uang nggak ada, anaknya dipukul. Sasarannya apa? Semua ricuh, semua ribut, semua kena HAM jadinya. Jadi mau kita tuntut kepada siapa? Ya nggak ada. Ya inilah dia, kita saat ini memang kan orang kita lebih menutup mata hati ya. Tadi kalau orang nggak kena keluarganya dia cuek aja gitu. Seperti kasus kekerasan ini kan berpikir alahnya urusan rumah tangga ji, pedai ko jambu. Kan ditutupin kan? Itu urusan dia. Jadi yang mana HAM, yang mana hak, itu udah bercampur-campur, nggak ngerti lagi. Jadi sulit untuk ranah mana yang bisa dicampuri oleh penegak hukum, ranah mana yang tidak bisa. Jadi inilah namanya hukum Mbak Syah Kuala ya. Iya, hukum Mbak Syah Kuala. Ya ini dia. Tapi di sini dengan begitu kasus yang cukup berat yang menurut saya yang inisiatif dari diri saya sendiri, saya membuka satu yayasan. Yayasannya itu adalah Rumuh Bina Anek Nanggro. Di sini saya berencana menampung anak-anak yang memang dari kekerasan seks dan dari keluarga itu sendiri mungkin. Karena apa? Yang saya lihat penanganan seperti Ibu Rama bilang tadi, dia hanya menangani kasus sampai di pengadilan saja. Sedangkan trauma seperti Prof. Eka katakan tadi, trauma itu berkepanjangan selama hidup mereka. Terkadang ada yang datang ke mereka, lupakan masa lalu. Sebenarnya bukan. Jangan pernah menyuruh anak-anak itu melupakan masa lalu. Tatap masa lalumu. Lihat dan tatap, jalani rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu yang membuat kamu lebih tegar ke depannya. Salah kalau kita bilang lupakan deh. Karena suatu saat kasus itu terkuak kembali, rasa sakit itu akan menjadi luar biasa sakitnya. Ini yang harus kita kasih pemahaman kepada orang-orang aktivis di lapangan yang memberi saran kepada anak-anak yang memang setelah masa yang cukup mengerikan kayak seksual dan lain sebagainya. Saya sendiri berdampingan dengan Yakesma, mungkin kenal Yakesma Aceh, juga KGPK Prof di Benar Meriah dan di Takengon itu Gayo Peduli Kemanusiaan. Nah itu juga mereka cukup antusias juga dalam menangani kasus, karena banyak kasus yang ditutupin, nggak tahu, nggak ada terbuka ke ini karena alasannya malu dan lain sebagainya. Padahal ini memang harus kita tanggapi dengan serius. Udah itu maunya masyarakat itu sendiri jangan diam gitu. Saat ada kasus itu silahkan berbuat apa yang bisa kita perbuat. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi inna zalika li'adhaful iman. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tanganmu, itu kan penguasa. Kita bukan penguasa, nggak mampu, maka robahlah dengan lisanmu, dengan mulutmu, seperti kita menyerukan atau mengatakan atau melaporkan atau memberi saran, itu kan tugas kita. Nggak mampu juga itu ya, cukup kita membenci segala hal itu dalam hati kita sendiri. Cuman ini yang kita lihat cueknya ini Kak Rama, yang masih
besar di masyarakat kita, sehingga banyak kasus yang memang ketutup, yang nggak terbuka. Jadi dengan siapa kita mau kasih motivasi, kepada siapa kita mau kasih ini, karena nggak ada terbukanya. Tapi kalau udah hamil, nanti kalau udah ini baru terkuak itu kasus. Dan ini semuanya sudah berlalu dan sudah jadi bubur, itu maksud saya. Tujuan saya membuka penampungan ini seperti tadi, saya melihat memang pada semua kita pada cuek. Saya ingin kedepannya ingin menampung mereka yang memang bekas-bekas trauma yang memang cukup menyisa ya, di Karir Markas sendiri. Dan saya berharap kepada pemerintah itu untuk membuat mengadop atau mendidik atau mencetak anak-anak laki-laki Aceh ini sebagai leadership. Maksudnya mereka itu harus ada jiwa kepemimpinan, mereka itu harus sadar apa sih berkeluarga itu untuk apa sih, apa tujuan mereka sih gitu. Jadi robah mindset, pola pikir, cara pandang, tolak ukur anak-anak muda kita itu untuk kedepannya lebih siap dia dalam menjalankan rumah tangga mereka itu gitu. Jadi tidak ada sedikit masalah larinya ke KDRT, sedikit masalah dia nggak siap seperti tadi. Didikan juga di rumah orang tua, jangan semuanya dibantu itu. Anak-anak laki-laki itu semua sampai sepatunya pun dilap. Jadi dia tidak tahu, begitu dia berumah tangga nanti dok, dia akan berpikir semerah urinam, gumoto urinam, makun urinam, dumpu urinam. Jadi begitu. Sebenarnya itu enggak, semua kita tuh sama kerjaannya, enggak ada istilahnya urinang, ragam. Kalau enggak kayak gitu ngapain kita kerja keras itu? Siap. Tapi itu realita. Iya realita, tapi itu mindset itu yang harus dirubah. Iya, ini yang saya ingin himbau kepada seluruh masyarakat. Yang bahwa tidak ada batasan pekerjaan ini laki-laki, ini perempuan. Sekarang kalau memang panjat kelapa laki-laki perempuan pun panjat kelapa. Kalau memang Grab, perempuan itu Grab. Saya sendiri juga supir ya, yang supir, saya dong supir dong. Iya, itulah. Maksudnya silahkan kita saling bahu membahu dan bekerja sama gitu. Jadi tidak ada batasan. Nah, tapi yang satu hal lagi nih, Bro, yang seperti Bu Rahma bilang, medsos ini, nah ini cukup berpengaruh saat ini untuk terjadinya KDRT dan pelecehan seksual. KDRT ini terjadi karena apa? Karena begitu istrinya ada postingan nih. Aduh, ada satu kata I miss you. Nah, begitu si laki-laki lihat I miss you, kudeprak kena tampar. Tanpa mengklarifikasi dulu siapa yang salah, bagaimana. Ini juga nyo HP-nya kita aja. Jadi ubah HP. Ada juga anak kita nonton, siap nonton, ada adiknya di situ. Ya udah dipraktekkan lah sama anak tetangga. Nah, ini juga biangnya. Jadi bukan berarti ini tidak penting. Ini penting untuk kita ke depannya, tetapi isi dan semuanya tolonglah disensor oleh pemerintah itu sendiri, jangan terlalu terbuka karena dampaknya terlalu besar gitu. Jadi bisa ada beberapa hal yang saya inikan tadi. Yang pertama faktor narkoba itu cukup luar biasa. Yang kedua seperti tadi nih, ini media. Yang ketiga itu adalah agama. Dari kecil tanamkan agama ke anak. Udah itu bentuk karakter anak sedini mungkin untuk dia tahu siapa dia, dia tahu saya ini sini. Tujuan saya itu apa sih? Punya prinsip, punya konsep. Terkadang punya konsep tidak punya citra. Dia hanya punya harga diri. Enggak ya dok ya? Konsep aja belum punya. Jadi semua itu kita harus tanam dari sedini mungkin. Jadi saya rasa kalau kita bahas ini mungkin besok lusa dan nggak akan pernah habis ya. Tapi yang saya ingin saya akan membuka sebisa, makanya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah untuk menampung dan menyembuhkan psikis anak yang akan kedepannya, itulah sebisa saya dengan kadar yang memang saya punya. Kalau memang nanti Prof dan Pak Andika dan Bu Rahma mungkin nanti mau bergabung, ya langkah indahnya. Apalagi nih Presiden ini mau nanti kan ada dana dari mana gitu, kita buat yang begitu besar dengan jiwa-jiwa kita yang besar. Itulah. Lakukan yang terbaik, tapi jangan pernah kamu tanya apa yang sudah orang lakukan. Tanyakanlah pada dirimu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Jadi jangan itu ya, jangan saling menyalahkan. Tapi saat ini kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling berbuat apa yang bisa kita lakukan tupoksi kita itu masing-masing. Ya mungkin hanya sekilas ya motivasi yang dari butiran debu. Saya hanya butiran debu di antara butiran mutiara ini. Tapi dengan saya muncul di sini mungkin saya juga akan jadi mutiara nantinya.